Halo, selamat jumpa dengan Pak Abe dalam pelajaran IPS kita pagi hari ini. Baik, anak-anak Bapak yang baik, hari ini ya, hari ini kita sudah memasuki bab keempat dari buku kita, ya, bab keempat dari buku kita. Jadi materi bab 4 kali ini berbicara mengenai sejarah. Oke, baik. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, ya. Tapi bagian ini terdiri dari dua bagian, ya. Nah, bagian yang pertama hari ini kita membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa barat, ya. Oke, harapan kita tetap semangat. Baik, untuk itu mari kita lihat dulu indikator atau tujuan pembelajaran yang mau kita dapat pagi hari ini. Ini dia. Jadi, indikator atau tujuan pembelajaran pagi ini kita akan mendapat atau mempelajari tentang latar belakang kedatangan dari bangsa barat. Ya, baik. Sebelum itu kita lanjutkan, maka Bapak mau menjelaskan bahwa pada video ini kita akan membahas tentang latar belakang secara sejarahnya dalam aspek sejarahnya. Ya, jadi kita bagian ini adalah bagian pengantar awal mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat. Oke, baik. Untuk itu mari kita lihat dulu gambar-gambar berikut ini. Ya, ada 5 gambar. Oke, ada 5 gambar di situ ya. Baik, kita lanjut. Jadi, latar belakang yang pertama adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Ya, Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi sekitar tahun 476 Masehi, mengakibatkan kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa. Ya, diputus. Nah, zaman kemudian disebut dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Age, dan membuat tatanan hidup bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Itu yang pertama. Oke, baik, kita lihat yang selanjutnya. Yang kedua adalah Perang Salib. Ya, harapan Bapak, kamu, anak-anak kami sudah pernah dengar atau pernah dengar tentang istilah Perang Salib, ya. Nah, Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki, ya, Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode bagian. Nah, perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem, yang akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Kittim. Pahlawan Islam yang terkenal itu bernama adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, bangsa Barat masih tidak tinggal diam, maka Raja Richard the Lionheart dari Inggris menghimbau raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem. Tetapi mereka gagal. Ini dia. Baik, untuk Perang Salib ada lanjutannya. Nah, faktor penyebabnya apa? Ya, faktor penyebabnya apa? Yang pertama adalah larangan bagi peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Yang kedua, merebut Spanyol dengan tujuan
abad dikuasai oleh dinasti Umayyah. Yang ketiga, Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja Romawi Timur seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria yang sudah dilakukan. Penyebab. Nah, dampaknya apa perang salib? Ada tiga. Yang pertama, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Ya, yang kedua, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam penting. Jadi mereka berusaha untuk mengejar, ya, terutama dalam iptek. Nah, yang ketiga, adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya. Nah, ini dampaknya, ya, ini dampak dari perang salib itu. Baik, kita lihat lanjutan dari latar belakang kedatangan bangsa Barat. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Nah, ini ketiga. Ya. Pada tahun 1453, ketika Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, ini penjelajahan samudera. Bangsa Eropa terkenal dengan kemahiran dalam pelayaran. Selain itu, dalam pencarian rempah-rempah hingga perburuan mutiara dari timur, ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudera. Di sini ada 8. Nah, inilah spesifik nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, ya, secara spesial. Nah, ada 8. Nah, adanya semangat penaklukan terhadap orang yang beragama Islam, jatuhnya Konstantinopel, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah, lalu mengenai kisah penjelajahan Marco Polo, ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah teori Kopernikus dan Galileo Galilei. Lalu yang terakhir nanti berkaitan dengan ambisi 3G, semua yang 3G, Gold, Glory, dan Prosper. Nah, seperti Bapak bilang, ini nanti kita bahas pada pelajaran berikutnya. Oke, baik. Dan yang terakhir latar belakang datang bangsa Barat, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemajuan teknologi pada saat itu juga mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Penemuan seperti kompas, navigasi, dan misiu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Oke, baik. Anak-anak Bapak yang baik, harapan Bapak apa yang sudah kita lihat, jadi Anda atau kamu mengerti, oh ya begitu rupanya ya latar belakang kedatangan. Jadi sejarahnya seperti itu, ya. Bukan karena sesuatu hal yang sudah terjadi, tapi ada penyebabnya yang terjadi. Nah, oke, hari ini sampai situ dulu, ya. Mudah-mudahan tetap semangat, ya. Jadi jaga kesehatan, ingat usaha itu harus dilakukan dengan kesungguhan. Oke, baik, sampai jumpa kembali dan salam sehat dari Bapak.